Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alawi Channel ya. Kali ini saya berkesempatan untuk menjawab dari teman-teman kita, dari teman-teman Jalak Suren Mania ya. Pertanyaannya adalah Bang, saya mempunyai burung trotol, habis mau mabung turun bulu ya, bisa gak atau diberi vitamin? Sebelum ngasih vitamin, bagaimana itu caranya untuk apa itu rontok bulu atau mabung ya? Harus dikenali dulu proses mabungnya juga ya. Proses mabung atau rontok bulu yaitu fase alami ya yang dialami oleh burung jalak suren selama periode ini. Burung jalak mengganti bulu lamanya dengan yang baru ya. Jadi si bulu yang kusam ini ya, ini punya saya, ini masih PAUD. Nanti dia bulunya akan mengkilap tuh kan kusam ini ya, ini bakalan ganti mengkilap ya. Namun masa mabung seringkali membuat burung menjadi rentan dan membutuhkan perawatan khusus. Sebenarnya pas mabung itu ada beberapa tips atau perawatan agak berbeda ya, tidak sama ya. Makanya harus perawatan khusus untuk burung yang mabung. Sebelum memahami perawatan jalak suren mabung, penting untuk mengenali gejala-gejalanya. Jadi Bang, gimana sih caranya mengetahui burung kita itu mabung ya? Yang pertama itu bulunya rontok ya. Bulu-bulu yang kusam ini nanti bakal murudul guys, murudul ke bawah semuanya ini tuh. Asalkan proses mabungnya benar ya, jangan sampai proses mabungnya tertunda. Nanti biasanya kalau tertunda ini murudul semuanya. Pas udah beres semuanya, jangka 2 minggu 3 minggu murudul lagi, nah itu mabungnya tertunda ya, atau juga bisa disebut belum beres guys. Makanya harus diperhatikan ya, kalau burung mabung itu harus benar-benar tuntas biar bulunya mengkilap dan beres semuanya ya, diganti. Oke guys, yang kedua itu perubahan perilaku. Seringkali ya kalau burung mabung itu perilakunya agak berubah, tidak seperti biasanya ya. Burung jalak suren yang sedang mabung mungkin menjadi lebih pendiam dan kurang aktif. Mereka juga cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Nah itu ya, jadi sering diam, sering pelanga pelongo, ada lalat capluk. Nah gitu guys, itu pertanda itu burung akan mabung, tidak seperti biasanya ya. Yang ketiga itu penurunan nafsu makan. Biasanya kalau lagi mabung itu nafsunya tidak terlalu lahap ya, tidak terbiasanya. Ini biasanya kan kalau jalak suren ini kayak bebek ya, makannya tuh terus aja dipatokin, dilodok terus. Makanya ini saya kalau punya satu bisa habis sebulan itu 1 kiloan ya. Makanya saya racik sendiri biar tidak boros guys, hehehe. Beberapa burung mungkin mengalami penurunan nafsu makan ya selama mabung. Ini adalah reaksi normal karena energi mereka difokuskan pada pertumbuhan bulu barunya ya. Jadi dia fokus untuk membuat bulu baru dan merontokin bulu barunya itu ya, guys. Yang pertama, yang keempat itu penampilannya kusam ya. Kalau burung mabung itu penampilannya kumuh, pucat, mukanya kadang pucat ya, itu pertanda dia itu mau mabung ya. Bulu yang tersisa selama mabung mungkin terlihat kusam dan tidak seindah biasanya. Ini adalah tanda bahwa burung sedang dalam proses penggantian bulu. Ciri-cirinya biasanya adalah sayapnya tidak di atas kayak gini ya, sayapnya dikebawahin nih, dua-duanya melorot guys, melorot, kadang ngembung bulunya tuh ya, tidak rapi kayak gini ya, tidak seksi guys. Kalau bahasa Sundanya mah tidak seksi. Biasanya itu mau pergantian bulu ya. Harus dikenali dulu ya, mana burung sakit, mana burung mau mabung juga ya. Sakit karena penyakit ini ya. Nah, itu dia ya ciri-ciri burung mau mabung ya, cara merawat. Cara merawat burung mabung juga harus benar ya, takutnya nanti tidak beres ya mabungnya atau tidak tuntas, itu bulunya tidak akan mengkilap. Yang kedua, mandek-mandek, yes. Kadang-kadang beres, tumbuh bulu,
murudul deui riweuh we pokona mah ya. Jadi lama mabungnya tuh. Yang pertama cara merawatnya yaitu memberikan makanan yang bernutrisi tinggi ya. Selama mabung, burung jalak suren membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan bulunya ya guys. Pastikan untuk memberikan makanan yang kaya protein seperti jangkrik, ulat hongkong atau telur sirum atau kroto ya guys. Kalau bahasa Inggrisnya mah kroto. Nah, burung jalak suren ini ya doyan juga ya buah-buahan karena di alam liarnya juga ini pemakan buah-buahan. Jadi ini gampang ya untuk vitamin-vitamin alaminya seperti pisang, pepaya, apel ataupun kesukaannya dia ya. Bisa juga didoping dengan vitaminnya juga ya. Memandikan secara rutin ya, burung jalak suren ini kayak bebek guys. Dia kalau melihat air rasanya ingin berenang-renang, makanya saya sediain ini cepuk yang gede. Buat apa bang? Ini buat mandinya dia ya. Kadang malam hari pun dia mandi, pagi mandi, tadi hujan mandi, gak ada dingin-dinginnya ya. Jadi ini kebal guys. Ini tuh kalau bahasa Inggrisnya mah hiu di darat guys. Dia mandi terus saja, gak kedinginan ya. Memandikan burung secara rutin dapat membantu meredakan rasa gatal yang seiring dialami selama mabung dan mempercepat proses penggantian bulu ya. Jadi terhindar dari kutu-kutunya ya, jadi si kutu-kutunya tuh pada mati guys, pada bersih lah istilahnya mah, jadi cepat-cepat ganti bulu. Kadang ada juga ya rawatan pas mabung itu dihindari ya, si burungnya mandi, tapi ini sejenis jalak suren yang senang mandi ya, kapanpun dimanapun mandi nomor 1 dia ya, senang air, itu kayak bebek dia. Nah, pastikan ya kalau sudah mandi ini kan biasanya dijemur ya, dijemur biasanya. Kalau tidak mabung teman-teman atau rekan-rekan disemprot, biasakan kalau pas mabung ini dikasih aja cepuk yang gede kayak gini ya, jangan dipaksakan disemprot kalau pas mabung, gitu aja ya perbedaannya. Jangan disemprot, biasakan dikasih cepuk yang besar, biarkan dia mandi sendiri secara naluri alaminya ya, karena di alam liar pun pas mabung dia pasti mandi. Karena itu kasih cepuk kayak gini, jangan dipaksakan mandi ya. Kalau biasanya disemprot jangan dulu ya kalau pas mabung. Biar apa bang? Biar dia tidak stres ya karena dipaksa mandi. Karena kalau bahasa ceweknya mah lagi main guys, sensitif dia ya. Sensitif kalau lagi mabung tuh, biarin aja mandi sendiri dia ya. Nah, kalau untuk penjemurannya biasanya teman-teman dibeletrak guys, dipanas-panasin sejam, 2 jam, 3 jam. Usahakan kalau pas mabung itu 15 menit saja cukup ya. Pas udah dijemur 15 menit, diangin-angin full krodong ya. Usahakan di full krodong. Kenapa bang harus full krodong? Karena saya sudah ngalamin ya, pas mabung di ablak sama pas mabung di krodong itu ternyata efektif lebih di krodong ya. Karena di krodong itu dia lebih anteng. Yang pertama tuh fokus di bulunya, jadi si ambrol bulunya tuh lebih cepat ya daripada di ablak. Karena kalau di ablak itu sering gelabak gelubuk guys, apalagi kalau ketemu sama manusia, apalagi pemiliknya ya udah itu abrug-abrugan istilahnya mah ya, tidak diam. Jadi kalau di kerodong itu dia diam, anteng, jadi dia fokus di bulunya, ambrolnya sama pertumbuhan bulunya ya, itu ya guys. Yang seterusnya adalah menjaga kebersihan kandang ya. Jangan lupa kebersihan kandang sangat penting selama masa mabung. Ganti alas kandang secara teratur dan pastikan tempat makan minum selalu bersih ya. Lingkungan yang bersih akan mengurangi resiko infeksi dan mendukung kesehatan si burung. Nah, untuk alas yang ini usahakan dibersihkan, apalagi ya untuk sejenis jalak suren ini beraknya banyak guys. Cepat kotor lah istilahnya mah, usahakannya sehari karena ini untuk kesehatan si burung tersebut ya. Nah, pertanyaannya kapan bang ngebersihin untuk kotoran yang ini? Karena saya ingin burung saya maksimal pas
beres mabung atau pertumbuhan bulu. Jadi saya ngebersihin ini seperti biasa ya. Kalau saya sibuk di pagi hari ngebersihinnya sore hari. Kalau sibuk di sore hari saya ngebersihinnya di pagi hari. Jadi saya dibersihin si kotoran ini dan juga mengganti air minumnya juga ya. Sama pastikan cepuk makanannya selalu ada. Karena takutnya kan kalau ini tidak bersih, kotorannya banyak dan proses mabung itu akan pertumbuhan kutu-kutunya ya. Lebih pertumbuhan kutu dan bakterinya itu meningkat. Apalagi pas proses mabung akan memperhambat permabungan ya, menjadi si bulunya itu tidak mengkilap guys. Kalau banyak kutunya tuh yang pertama tuh mabungnya akan terhambat, sama bulunya tidak mengkilap karena terganggu oleh kutu ya. Jadi kutuan guys, jadi buduk kena teh. Nah, untuk menstabilkan kondisi si burung yaitu dengan cara full kerodong seharian atau pas mabung juga sampai beres ya. Gimana bang cara mengetahui bahwa mabung jalak suren beres? Jika biasanya sehari pas mau ngebersihin ini pas dibuka itu tidak ada bulu sama sekali, sehari 2 hari 3 hari berarti itu proses mabungnya sudah beres ya, tinggal pertumbuhan bulunya. Bisa kelihatan ya kalau pertumbuhan bulunya pas dorong ekor, atau bulu-bulu kecil yang di dada, atau bulu-bulu besar yang di sayap juga ya. Kapan bang pas mau membuka kerodong? Pas membuka kerodongnya itu pas mengganti cepuk air sama mengganti atau membersihkan kotoran yang di bawah ya. Kalau sudah itu jangan lupa penjemuran juga selama 15 menit ya, jangan terlalu lama itu, karena kalau terlalu lama bisa-bisa itu keriting guys, si bulunya tuh keriting ya, tidak bagus juga dijemur lama-lama pas waktu burung jalak suren mabung ya. Jika sudah selesai pemandian atau ngebersihin atau penjemuran lalu angin-angin 15 menit 10 menit full kerodong lagi ya. Ingat, pas waktu penjemuran sudah 15 menit jangan langsung kerodong, itu bisa menimbulkan kebutaan ya ke matanya, karena kan manusia juga kalau dari panas-panasan langsung ke tempat yang teduh total itu mata kita ngedadak burem sama juga ya. Itu berlaku juga ke burung tersebut ya. Jika sudah dijemur angin-angin sebentar 10 menit, kalau sudah 10 menit lalu full kerodong pas lagi mabung. Nah, untuk mengenai vitaminnya itu bang, boleh gak pas lagi mabung dikasih vitamin? Bagus juga ya, karena ini jalak suren juga perlu vitamin suplemen juga ya. Mengenai vitaminnya, ada vitamin alami juga ya, bisa tambahkan. Kalau burung atau burung jalak suren teman-teman menyukai buah-buahan, bisa langsung dikasih buah-buahan ya pas lagi proses mabungnya, seperti pisang ataupun pepaya. Kalau saya biasanya dikasih pisang dan pepaya ya, diseling ya. Ditambah juga kasih ini ya, Ebodfit vitamin. Ebodfit ini bagus untuk pertumbuhan pas lagi mabung ya, untuk mengatasi stres agar permabungannya lebih cepat ya, membuat burung lebih berkicau juga bagus ya, memenuhi kebutuhan vitamin dan menjaga keseimbangan tubuh untuk imunitas lebih bagus, lebih efektif ya, menjaga stamina baru juga, sama meningkatkan nafsu makan. Jadi karena kan burung lagi mabung ini kurang nafsu makan, kita doping pakai Ebodfit kalau saya ya. Kalau burung kalian pas lagi mabung terus ketimpa penyakit batuk, pilek ataupun lain-lainnya, bisa kalian tetesin Super N. Ini bagus ya untuk jalak suren. Jika burung jalak suren pas lagi mabung ketimpa penyakit juga ya, bisa ditetesin langsung kalau Super N ini di paruhnya langsung supaya bereaksi langsung ya. Kalau ini penggunaan Ebodfit ini ditaruh di cepuk makanan minumannya ya. Dicepuk minumannya, kalau besar kayak gini saya ngasihnya ini 5-10 tetes tergantung cepuknya ya. Kalau kecil mah 3 juga bisa ya. Nah, itu ya untuk mengenai burung mabung boleh dikasih vitamin atau enggaknya, saya jawab
boleh, sangat boleh, bisa dikasih buah-buahan, dan dopingnya dikasih Ebonfit kalau lagi sakit, ditambah lagi plus sakit dikasih tetesan Super N. Jangan lupa untuk jangkriknya atau ekstra pudingnya bisa dikasih jangkrik ya. Kalau biasanya dikasih jangkrik 2, kalau lagi mabung dikasih 5 sampai 7 ya. 7 pagi, 7 sore ya, jadi 14, atau 5 pagi, 5 sore, jadi 10 total hariannya ya. Diseling sama kroto seminggu sekali. Nah, itu untuk kebutuhan nutrisinya ya. Untuk kebutuhan nutrisinya yang terpenting adalah proteinnya ya, karena menguras tenaga kalau pas lagi mabung. Nah, jangan lupa ya dikerodong biar cepat pertumbuhan bulunya atau proses mabungnya. Oke, guys. Nah, itu ya untuk mengenai proses mabung dan suplemen yang dikasihnya. Silakan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Like untuk mensupport saya, komen jika ada yang mau ditanyakan, nanti saya jawabnya lewat PT guys ya. Sekian dari saya Alawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.